Hai, perkenalkan nama aku Riki Jakaria, saya dari Inti Muda Jawa Barat. Di sini saya ingin mengangkat isu tentang pelecehan seksual di kalangan anak-anak muda atau khususnya di geng muda. Mereka bisa terbuka tentang pelecehan seksual dan kekerasan mereka yang alami setelah mereka mengetahui status merekanya HIV positif. Ternyata masih banyak teman-teman anak-anak muda yang terkena pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Hambatan dari kami adalah usia mereka yang masih terlalu muda, di bawah 18 tahun, yang masih di bawah pengawasan orang tua. Harapan kami semoga ada prosedur yang bisa ditanganin, karena pertama korban yang sebagai di bawah 18 tahun membutuhkan treatment khusus. Begitu saja, terima kasih. Teman, saya Rin Aliska, saya dari Inti Muda Sulawesi Selatan. Bagi saya, akses layanan kesehatan yang ramah untuk orang muda populasi kunci, khususnya teman-teman transpuan, sangat dibutuhkan. Banyak sekali teman-teman muda di luar sana yang merasa takut dan malu untuk datang ke layanan. Padahal kita tahu bahwa kita butuh informasi, butuh pelayanan yang baik dan treatment yang mendukung secara komprehensif. Bukan lagi saatnya untuk acuh, tak peduli dan memberikan stigma dan diskriminasi untuk orang muda populasi kunci. Untuk itu, marilah kita semua bersama-sama menciptakan ruang yang aman dan nyaman dan ramah, sehingga kebutuhan-kebutuhan orang muda bisa terpenuhi secara komprehensif. Bersama kita melakukannya, karena saya percaya jembatan yang kokoh akan memberikan jalan yang baik untuk semesta. Saya orang muda, saya berdaya. Hai, saya Aris Gonzales dari Inti Muda DKI Jakarta. Bagi saya, hak kesehatan seksual dan reproduksi dapat diakses oleh siapa saja, khususnya orang muda populasi kunci. Yap, layanan kesehatan seharusnya tidak melakukan tindakan stigma dan diskriminasi pada kelompok minoritas, khususnya orang muda populasi kunci. Karena semua orang berhak mendapatkan pelayanan aman dan nyaman dan bebas dari diskriminasi. Faktanya, banyak orang muda populasi kunci yang membutuhkan informasi terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, layanan kesehatan perlu menciptakan ruang yang aman, nyaman, berkualitas, serta mempermudah akses bagi orang muda populasi kunci untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi. Sudah saatnya layanan kesehatan melek terhadap keberagaman identitas dan gender. Yuk, mari menciptakan layanan yang aman, nyaman, berkualitas, serta tanpa stigma dan diskriminasi. Yuk, mari sama-sama buat gerakan perubahan dimulai dari kamu. Halo, saya Ananda Maudi dari Inti Muda Bali. Saat ini masih banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan demi tercapainya program Ending AIDS 2030. Salah satunya yang masih sering terjadi di lapangan adalah sulitnya orang muda di bawah 17 tahun untuk mengakses layanan VCT karena harus didampingi oleh orang tua atau wali. Meskipun sudah ada beberapa puskesmas yang memiliki kebijakan bahwa petugas lapangan bisa menjadi wali, namun hal ini hanya menjadi kebijakan unit dan masih menjadi gap karena menurut data Ditjen P2P Kemenkes Triwulan 1 2021 terdapat 19% orang dengan HIV baru dengan rentang usia 15-24 tahun, dan menurut data AIDS Case Rate SIHA pada tahun 2019 Provinsi Bali ada di peringkat tertinggi kedua, sedangkan belum adanya aturan dari pusat yang mengatur tentang gap yang terjadi saat ini. Saya memohon kepada pemangku kebijakan agar dapat mengeluarkan kebijakan yang komprehensif, mengedepankan aspek kesehatan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak dan Ibu yang terhormat. Sebelumnya perkenalkan, saya Andan Firmansyah dari Inti Muda Jawa Barat. Melalui video singkat ini saya bermaksud untuk menyampaikan keresahan yang ada di kalangan pelajar pengguna nafsa. Berdasarkan Indonesia Drug Report tahun 2019, disebutkan bahwa prevalensi pengguna nafsa di kalangan pelajar berada di angka sekitar 2.290.000 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencegahan saja tidak cukup untuk merespon fenomena pengguna nafsa di kalangan pelajar. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari institusi pendidikan formal, yakni sekolah, untuk membantu pemulihan pelajar dalam menghadapi ketergantungannya terhadap nafsa. Dengan begitu, pelajar pengguna nafsa dapat terbantu dan tetap terpenuhi hak-haknya, khususnya hak pendidikannya. Terima kasih. Saya Abel Bilbina, perwakilan dari Inti Muda Jawa Barat.
Tindakan diskriminasi tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Jika kita melakukan tindakan diskriminatif, berarti kita meruntuhkan nilai toleransi itu sendiri. Maka dari itu, jika toleransi agar tidak runtuh, mari kita mulai gerakan memanusiakan manusia. Dan saya berharap kepada para pemangku kebijakan agar memfasilitasi gerakan memanusiakan manusia itu sendiri. Salam toleransi dari saya, Abel Gilbina. Halo, selamat malam. Saya Gareta Ibrahim dari Inti Muda Bali. Saya ingin menyampaikan bahwa saat ini masih banyak hal-hal perlu kita perhatikan. Salah satunya masih sulitnya orang muda transpuan di bawah 17 tahun untuk mengakses layanan VCT karena harus didampingi oleh orang tua atau wali. Meskipun sudah ada puskesmas yang memiliki kebijakan bahwa petugas lapangan bisa menjadi wali, saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun hal ini masih menjadi temuan karena menurut data kepada pemangku kebijakan agar dapat mengeluarkan kebijakan yang komprehensif, mengedepankan aspek kesehatan, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lapangan, terutama populasi kunci muda transpuan. Terima kasih. Halo, saya Hairul dari Inti Muda Sulawesi Selatan. Bagi saya, informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi sangatlah dibutuhkan orang muda dimulai sejak dini. Informasi-informasi inilah yang sampai sekarang masih jarang didapatkan oleh remaja, terutama orang muda populasi kunci. Namun, faktanya, banyak orang muda di luar sana yang telah melakukan kegiatan beresiko. Angka prevalensi HIV yang tak terkendali serta kurangnya keberanian untuk memeriksakan diri ke layanan kesehatan. Maka sekaranglah saat yang tepat kita, aku, kamu bersama pemerintah dan layanan kesehatan memberikan informasi yang komprehensif terkait kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja. Saya orang muda, saya berdaya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Catherine, saya berasal dari Inti Muda Bali. Saya ingin menyampaikan isu tentang enggannya remaja atau orang-orang mengakses layanan, terutama layanan VCT, di puskesmas atau layanan lain karena malu. Banyak memang terdengar orang-orang yang enggan mengakses karena malu statusnya diketahui oleh orang lain. Dan harapan saya dengan video ini, saya menyampaikan supaya layanan kesehatan ataupun puskesmas lebih banyak melakukan penyuluhan pada banjar-banjar ataupun desa, sehingga mereka mengerti dan tidak malu lagi untuk mengakses layanan terutama VCT di puskesmas ataupun layanan kesehatan lain. Terima kasih. Halo semua, aku Juli. Aku bagian dari populasi kunci muda Inti Muda DKI Jakarta. Sebelum aku lanjut, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Pernah gak sih teman-teman ngerasain kayak apa yang aku rasain? Kamu lagi ngerasa sedih, lelah, patah, gak apa-apa banget. Justru menurut aku, kalau kamu memaksakan senyum di saat kamu lagi ngerasa kesakitan, menderita, mereka akan mikir kamu bahagia terus. Dan untuk para pemangku kebijakan, harapan saya semoga makin banyak dokter dan psikolog yang mengerti permasalahan yang dialami oleh populasi kunci muda. Dan untuk teman-teman, ingat kata-kata ini terus ya. Jangan terlalu banyak berkorban untuk orang lain dan belajarlah menghargai diri sendiri. Anyways.